Bismillahirrahmanirrahim. Channel Indonesia yang hilang ini tentu saja beririsan sangat besar dengan keindonesiaan dan keislaman. Kita sekarang akan mendengar terkait perihal keulamaan di Indonesia, yakni Ustadz Adi Hidayat. Saya pernah mengungkap di channel ini Ustadz Adi Hidayat bersama para gurunya. Nah, sekarang Ustadz Adi Hidayat di mata tetangganya, di mata kakak kelasnya. Kebetulan Ustadz Iwan Ridwan ini, Assalamualaikum Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Ustadz Iwan ini berguru kepada ayahnya Ustadz Adi Hidayat. Jadi bisa dibayangkan sekampung tiap malam belajar mengaji kepada Ustadz Warso, yakni ayahnya Ustadz Adi Hidayat. Kepada Ustadz Iwan Ridwan nanti kita akan mintakan pengalamannya perihal apa saja yang katakanlah bibit-bibit dari Ustadz Adi Hidayat kecil. Apa itu bersama ayahnya, apa itu bersama ibunya, bagaimana Ustadz Adi Hidayat berteman, karena Ustadz Iwan Ridwan ini bertetangga dan usianya terpaut 6 tahun dengan Ustadz Adi Hidayat. Sebetulnya Ustadz Iwan ini seangkatan dengan kakaknya Ustadz Adi Hidayat yang sekarang diamanahi oleh Allah mendapat gelar doktor dari Belanda, mengabdikan diri di Unpad. Nah, Ustadz Iwan ini sendiri dia amanahi oleh Allah untuk mendapatkan gelar sarjana S2 Administrasi Bisnis di Universitas Pajajaran. Nah, kepada Ustadz Iwan kita nanti mintakan pengalamannya bersama ibunya Ustadz Adi Hidayat. Kata Ustadz Iwan, ibunya Ustadz Adi ini seorang guru. Ustadz Adi ini ditinggalkan oleh ayahnya ketika Ustadz Adi Hidayat berangkat ke Darul Arkom Garut di tahun pertama. Jadi kelas 7 atau kelas 1 SMP, Ustadz Adi ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, seperti apa suasana pengajian di rumah ayahnya, seperti apa kedekatan, pengalaman, hal yang spesial antara Ustadz Iwan dengan ayahnya Ustadz Warso, seperti apa pendidikan dari ayahnya kepada keluarganya, kepada jamaahnya. Saya kira kita akan sama-sama mendengar. Hatur nuhun nih atas kesediaan Ustadz Iwan. Saya sangat hormat, saya sangat kagum dengan kesediaan Ustadz Iwan untuk kita masyarakat mengungkapkan hal-hal yang terindah dari Ustadz Adi Hidayat di waktu kecil. Enggak, Ustadz Iwan? Terima kasih Kang Ustadz Anton ya. Saya sudah diundang lewat channel YouTube-nya. Merupakan penghargaan yang luar biasa bagi saya. Namun Kang Ustadz, saya merasa belum pantas ini dipanggil Ustadz. Kang panggil saja Iwan lah, Iwan Ridwan gitu. Iwan Ridwan, Patu Bagus Iwan Ridwan nama lengkap beliau. Iya. Saya tidak memang mengenal ya sosok Ustadz Adi Hidayat kecil, karena saya kebetulan tetangganya gitu, kurang lebih 4 rumah lah, 4 rumah berselang dengan rumah beliau ya. Saya juga satu alma mater TK-nya itu, TK Pertiwi itu ya. Tapi saya masuk TK lebih dulu gitu, karena perbedaan usia juga ya, kurang lebih 6 tahun dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya lebih dekat dengan kakaknya sebetulnya. Iya. Kang Ade Rahmat ya, Kang Ade Rahmat. Tapi di dalam keseharian waktu ya umur SD itulah 10 tahun kurang lebih, sambil bermain dengan Kang Ade,
suka ikut nimbrung juga tuh Ustadz Adi Hidayat kecil ya. Suka nimbrung. Iya, iya. Selain satu TK ya di TK Pertiwi, saya juga sempat alhamdulillah belajar baca Quran lah dengan almarhum ayahnya Ustadz Adi Hidayat, yaitu Ustadz Warso Supena. Pengajian di kampung biasalah, Kang Anton. Iya, iya. Ba'da sholat Isya itu biasanya saya mengaji gitu ya. Mengaji itu belajar baca Al-Quran dan ada belajar kitabnya juga gitu. Cuma sedikit gitu. Belajar kitabnya dengan almarhum Ustadz Warso. Muridnya juga tidak terlalu banyak waktu itu. Hanya beberapa orang, kalau 3-5 orang lah ya. Yang konsisten ya, yang konsisten belajar mengaji di Ustadz Warso. Saya menceritakan sosok almarhum Ustadz Warsonya dulu, Kang Ustadz ya. Mangga. Saya terakhir kali ketemu sejak SMA dan saya belum sempat pamit ketika saya juga waktu mau berangkat kuliah ke Bandung. Saya lupa pertemuan terakhir itu kapan gitu. Tapi yang sangat paling berkesan bagi saya waktu saya belajar mengaji dengan Ustadz Warso itu, beliau adalah pribadi yang sangat sederhana. Sederhana tapi cerdas. Menguasai berbagai macam kitab, kemudian bisa juga menafsirkan Al-Quran ya. Karena saya belajar ngaji tidak hanya sebatas membaca Al-Quran, kemudian belajar tajwid. Disisipkan juga terjemahan dan tafsir ya, dan makna dari bacaan-bacaan atau surah-surah yang ada di Al-Quran itu. Waktu itu saya umur sekolah tingkat SMP lah ya. Jadi pemahamannya juga, apa yang disampaikan juga ada yang dimengerti, ada yang kurang paham. Banyakan yang mungkin memori saya atau kapasitas berpikir saya belum sejauh seperti Ustadz Adi Hidayat kecil ya. Ya hanya sebatas selintas-selintas saja gitu kan. Belajar ngaji, kemudian belajar kitabnya, ya intinya belajar kitab ini, kata almarhum itu, supaya Iwan dan teman-teman nanti bisa menerjemahkan Al-Quran gitulah, mengerti bahasa Al-Quran itu. Sederhana, memang ya kesehariannya yang saya tahu beliau itu ya hanya mengajar ngaji di musola gitu. Mungkin yang di waktu lain-lainnya di luar setelah Isya itu punya kegiatan atau ya saya sendiri terbatas mengetahui aktivitas beliau. Tapi yang jelas ya suka menjadi imam di musola ya. Namanya musola itu di kampung saya namanya Cekek Babakan Karaton, musola Baitul Ikhlas nama musolahnya. Pengajian setelah Isya sampai kurang lebih jam 10, jam 11 malam gitu. Saya masih paling kecil itu, teman-teman yang lain itu sudah SMA. Jadi belajar ngaji ya sampai saya SMA, terus kuliah gitu. Cukup lama juga mengaji dengan beliau. Mengaji kadang-kadang banyaknya di musola, tapi kadang-kadang kalau misalkan beliau ada sesuatu, udah kita ngaji di rumah katanya. Ngaji di rumah itu saya juga, beliau itu suka ini, kalau mengajar ngaji itu suka pakai papan tulis ya, seperti Ustadz Adi Hidayat sekarang.
saya nyari whiteboard, nyari-nyari dulu whiteboardnya untuk apa? Supaya bisa Beliau ya. supaya almarhum bisa mengajarkan, kemudian menuliskan materi-materi pengajiannya gitu. Sangat sederhana, tapi kecerdasan ayahnya sudah terlihat ya. Sementara itu waktu saya ngaji, baik kakaknya ya, Kang Ade sama Ustadz Adi Hidayat itu jarang sekali saya melihat beliau ikut ngaji gitu. Ikut ngaji ya. Suka Paling jarang sekali saya di pengajian. Paling ada, seingat saya ada beberapa kali gitu ikut nimbrung ya ngaji. Tapi selebihnya tidak terlihat Kang Ade sama Ustadz Adi itu belajar ngajinya di mana gitu ya. kontras dengan Tapi iya kontras. Ustadz Adi. Demikian, padahal dulunya jarang belajar ngaji ya. Seingat saya tidak terlihat gitu ya. Mungkin di rumahnya bersama ibunya ya. Saya juga kurang mengetahui itu. Tapi yang jelas di musola itu ya habis sholat berjamaah, setelah Isya ya paling ya murid-muridnya aja yang 5 orang itu yang ikut gitu ya sampai selesai mengaji. Tapi waktu sholat-sholatnya mah kenapa Kang? Jadi yang 5 orang ini kedekatannya dengan Ustadz Warso itu tentu saja spesial ya, cukup diperhatikan ya satu-satunya itu ya. Sepertinya begitu. Bahkan saya sendiri waktu saat bulan puasa ya, habis asar kalau tidak salah itu diajak ngabuburit sama Ustadz Warso. Ya. Wan, ke rumah teman Bapak yuk, kita ngabuburit. Gitu. Waktu itu saya senang aja kan ya. Cuman yang lain tuh nggak ada yang ikut. Jadi saya merasa dekat dari situ dengan almarhum Ustadz Warso. Waktu bulan puasa saya diajak bermain ke rumah temannya, katanya sempat bilang ke saya ada bisnisun gitu, saya ada bisnisun ya. Sampai saya pakai celana pendek itu ikut dengan beliau ya. Naik angkot. Itu yang paling berkesan bagi saya bersama ayahnya Ustadz Adi Hidayat. Pulangnya waktu itu pulangnya makan bareng ya, buka puasa pulangnya. Pulangnya enggak. Pulangnya sebelum buka puasa pulangnya. Kalau sebelum buka puasa. Ayahnya Pak Iwan Ridwan dengan ayahnya Ustadz Adi Hidayat tentu saja dekat ya, karena cuma terhalang 4 rumah ya. Dekat. Terus ya, saya gimana Ustadz Iwan bisa diceritakan sosok dari ibundanya Ustadz Adi Hidayat? Saya melihat Ibu Ustadz Adi ya, Ibu Hajah Rafiah ya. Sama sangat sederhana, kemudian sopan ya, kesopanan itu dua-duanya itu hampir sama. Saya memperhatikan kalau ketemu orang lain atau tetangga itu selalu senyum, baik Ustadz Warso maupun Ibu Hajah Rafiah ya. Dengan siapapun selalu tersenyum. Sederhana, ramah, ya, sopan. Kemudian kalau saya mendengar ceritanya dari anak-anaknya, ya, Kang Ade Rahmat, Ustadz Adi Hidayat, gitu kan, sepertinya konsisten. Ya. Ibunya itu konsisten, kemudian punya visi ke depannya tentang pendidikan anak-anaknya itu. Kan seorang konsisten dalam SD ya? Waktu SD itu. Saya pernah jajan bareng dengan Kang Ade gitu ya. Sama adik-adiknya lihat gitu kan ada tukang bakso ya. Ada tukang bakso, pesan bakso gitu. Kang Ade itu selalu bilang mau beli apa aja gitu ya. Mau jajan apa aja, mau bakso, mau bubur. Selalu bilang jangan pakai MSG gitu. Sejak kecil ya.
sejak kecil itu terekam di dalam memori saya ya. Beli bakso, beli mie ayam, beli bubur ya. Itu selalu pesannya tanpa pakai MSG. Saya penasaran kan ya. Loh, kok nggak pakai pecin atau MSG ya, penyedap rasa itu? Nggak boleh sama mamah katanya begitu. Kenapa nggak boleh? Oh, bahkan sampai SMP, SMA itu selalu apa ya? Selalu begitu. Setiap beli makanan atau jajan bakso ya atau mie ayam dan yang lainnya selalu pesan tanpa MSG. Itu mungkin apa ya? Salah satu konten orang tuanya mendidik apa anaknya sampai sejauh itu gitu dalam hal makanan ya, dalam hal makanan. Kemudian dalam pendidikan juga ada kesamaan dengan keluarga saya ya dari sisi ekonomi gitu ya. Dari sisi ekonomi, kalau saya mengistilahkan kami itu ekonomi lemah ya, keluarga dengan ekonomi lemah. Kami. Tapi perbedaannya keluarga orang tua Ustadz Adi itu walaupun keadaan seperti itu punya cita-cita yang besar untuk pendidikan gitu. Istilahnya mau makan sama garam nggak masalah, tapi sekolah harus tetap jalan begitu. Kuatlah untuk apa? Untuk masalah pendidikan punya apa? Sepertinya beliau tidak ada kata tawar menawar gitu ya. Sudah sederhana, ramah, konsisten, kemudian konsen di dalam hal pendidikan anak-anaknya. Pak Iwan, tentu saja yang disebut konsisten itu dari sisi peribadahan ya, beramal soleh, berbagi, kan begitu ya? Ya, artinya pendidikan yang saya maksud bukan pendidikan formal aja. Sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya. Tapi ya dalam hal pendidikan agama pun, saya melihat itu tetap menjadi perhatian orang tua. Di kami itu ada sekolah madrasah ya. Jadi zaman dulu itu saya setelah sekolah SD ya, sampai jam 12, kemudian antara jam 1 jam 2 sekolah lagi, Kang. Saya sekolah madrasah, apa istilahnya madrasah ibtidaiyah ya. Iya. Setingkat sekolah dasar lah. Sekolah agama kami menyebutnya begitu ya. Sama daerah kami juga. Oh gitu ya. Nah ini lumayan juga jaraknya agak jauh ini, agak naik ke atas di kaki Gunung Karang gitu. Nah orang tuanya juga kalau tidak salah sempat ya Kang Ade dan saudara-saudaranya itu sepertinya ikut kalau tidak salah sekolah agama dengan kami ya bareng-bareng juga gitu. Jadi tidak hanya pendidikan formal, pendidikan agama pun menjadi perhatian keluarga. Bapaknya udah ustadz gitu kan, kemudian ya ibunya juga kalau tidak salah guru SD, pelajarannya pelajaran agama gitu. Bahkan saya sendiri kalau di dalam hafalan ya surat-surat pendek itu selalu ketinggalan. Oleh? Kakaknya. Sudah ada ya. Kang Ade, itu kan salah satu indikator ya dari pendidikan agama. Jadi, kalau saya baru hafal surat, kenapa? Ya, jadi mereka keluarga cerdas. Keluarga cerdas, kemudian ya religius ya sudah terlihat itu, sudah terlihat. Pak Iwan Ridwan, kalau di kampung tentu saja kan kadang main dengan tetangga begitu ya. Ya, dengan keluarganya Ustadz Adi Hidayat tadi dengan Kang Ade. Adakah hal-hal yang kenangan begitu, kenangan indah bermain bersama? Ya. Banyak sekali. Banyak-banyak terutama dengan Kang Ade Rahmat ya.
Iya, iya. Itu keseharian saya waktu SD itu sebagian besar memang dihabiskan bersama Kang Ade Rahmat juga ya, beserta teman-teman yang lain tentunya ya. Iya. Di kampung saya itu ada Sanggar Kegiatan Belajar ya, SKB. Nah, saya dan Kang Ade itu aktif di situ. Iya. Di Sanggar Kegiatan Belajar itu ada semacam kegiatan apa? Seni ya, ada seni, kemudian ada teaternya gitu. Nah, saya dan Kang Ade itu ikut masuk di teaternya di Sanggar itu. Eh, banyak sekali lah, pernah beberapa kali mentas ya di tingkat SMP waktu SMP Iya, iya, itu. iya, iya. Kami pernah mentas, belajar komedi juga gitu. Iya, iya, iya. Ikut-ikut apa? eh, Kalau kenaikan kelas ya ikut. Nah, di forum-forum Sanggar itu Kang Ade Rahmat itu selalu kritis ya. Kalau ada rapat-rapat ya, beliau selalu kritis setiap pertemuan pasti ada pertanyaan. Nah, kalau Ustadz Adi kecil itu saya melihat orangnya aktif kan, Hmm. aktif, cerdas dan berani gitu kan, cerdas dan berani. Ya waktu kecil mah bangor-bangor sedikit lah gitu lah. Ya. Kalau saya pegang gitu ya Ustadz Adi itu, oh badannya cukup keras kan, Hmm. berbeda dengan anak-anak yang lain ya. Iya, iya, iya. Keras sambil berkeringat begitu ya. Kalau sholat maghrib, sholat isya itu biasa lari-lari ribut gitu di apa di musola. Jadi fisiknya bagus ya. Fisiknya bagus, lincah apa ya, atraktif ya. Kalau berantem juga menang lah ya. Nah, ada cerita cerita teman saya ya, tetangga sebelah sampingnya mungkin ya. Eh, Kan baru-baru tahun berapa, tahun 2018 2019 ya, Ustadz Haji muncul ya di berbagai media gitu. Saya ketemu dengan teman saya itu ya, masih satu tetangga dengan Ustadz Adi. Wan, itu saya merasa berdosa gitu. Dulumu waktu kecil suka saya panggil begitu kan ya. Suka saya apa ya? Kalau bahasa Sunda mas, sok diadu-adukan cina ku orang. Kalau dipanggil kan nyebut nama, mohon maaf. Adi, kadia cina. Coba wani hente kasih itu cina, begitu tah ceritanya. Teman saya itu sampai sekarang tuh masih ingat apa jahilnya dia begitu sama Ustadz Adi. Kalau saya bersama teman-teman yang satu pengajian dengan Ustadz Warsa itu suka bercandain juga gitu. Apa suka karena tidak bisa bilang R dengan jelas gitu ya, Kang ya. Dipanggil tuh sama namanya Kang Asep. Adi, Adi kesini ya. Udah nyamperin gitu. Coba bilang R gitu. Itu ya kisah-kisah lucu bagi saya ya, lucu dan teman-teman kan menghibur gitu. Untuk kecil ya. Waktu kecil, karena orangnya ya lincah, aktif, terus dekat dengan apa kakak-kakaknya ya di kampung gitu lah. Tidak canggung gitu. Sehingga ya kami juga merasa ya apa terhibur gitulah kalau bermain bersama beliau gitu. Tadi waktu berantem, maaf, bukan berantem ya, main lah ya, katakanlah main, karena kan di kampung itu habis berantem rukun lagi begitu ya. Iya. Waktu berantem menang ya Ustadz Adi itu. Berani lah ya. Nah, cerita teman saya itu tidak tidak sampai menceritakan siapa yang menang siapa yang salah, cuma hanya sebatas sok diadu-adukan cenah ku urang baheula mah cenah kitu. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Pak Iwan Ridwan. Ini satu hal yang apa namanya melengkapi channel Indonesia yang hilang, dan di dalamnya ada mengenal Ustadz Adi. Ini Pak Iwan Ridwan ini teman sekampung, apa namanya, dengan Ustadz Adi. Rumahnya hanya terhalang empat rumah. Ya, kurang lebih 4 rumah. Jadi beliau tadi menceritakan yang apa namanya, saya kira sangat spesial begitu.
Di akhir Pak Iwan Ridwan, barangkali ada yang dilengkapi yang lebih spesial dari ibunya, dari ayahnya, dari Ustadz Adi sendiri. Tentu saja harapan ke depan, tentu saja sekarang Ustadz Adi mengharumkan ya nama Banten, nama keluarga begitu. Silakan Ustadz Iwan Ridwan. Jadi ini saya juga apa ya? Kalau ada keluarga Ustadz Adi yang menonton channel Iya, Kang Anton ya, iya. ini gambaran berdasarkan apa? Sepengetahuan saya gitu ya, sepengetahuan saya. Tapi ya eh, semoga saja di balik obrolan kita ini ada nilai-nilai yang bermanfaat gitu. Insya Allah, insya Entah Allah. itu untuk motivasi bagi orang tua yang lain ya di dalam apa mendidik putra dan putrinya. Jadi intinya keluarga Ustadz Adi orang tuanya itu memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya, Kang. Uh, konsisten di dalam mendidik ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh gitu kan, termasuk apa jajan tidak pakai pecin itu sampai kuliah. Sepertinya saya pernah ikut makan bareng dengan Kang Ade Rahmat di Bandung gitu. Selalu itu yang 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 dipesan begitu ya. Jadi eh, berbeda dengan keluarga-keluarga, mohon maaf ya di sekitar kampung kami, keluarga Ustadz Adi itu walaupun sederhana, tetapi mempunyai apa? Itu tadi Kang saya perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya gitu. Sepertinya apapun dilakukan untuk apa? Keberlangsungan pendidikan agama, tidak hanya pendidikan formal ya, pendidikan agama dan ya pendidikan yang lainnya seperti itu. Iya, jadi dalam pengakuan Ustadz Adi bersama Agim ya, Pak Iwan Ridwan, Ya, disebutkan ibunya tuh sampai rela tidak punya baju bagus, kira-kira begitu ya. Saking semua energi difokuskan untuk biaya pendidikan, kira-kira begitu ya, Pak Iwan Ridwan. ya bisa jadi begitu Kang, karena itu saya tidak mengetahui lebih dalam sejauh itu ya. Tapi memang kenyataannya begitu Kang. Saya teringat misalkan habis sholat asar almarhum Ustadz Warsa itu dan beserta istrinya ya dan keluarganya kadang-kadang ngambil ember Kang, ngambil air di musola ya untuk dibawa ke rumahnya. Itu bolak-balik gitu. Oh, karena nggak tahu ya, karena air pumpnya tidak jalan atau yang lainnya saya tidak tahu. Tapi keseharian itu terekam di dalam ingatan saya itu. Saya merasa gimana ya, mau membantu juga kan masih kecil dulu itu. Rutinitas itu, hampir setiap sore ngangkut air dari musola. Kalau di musola kan alhamdulillah di kami itu airnya sumbernya langsung dari pegunungan kan. 24 jam nonstop. Rumah rumah Ustadz Adi Hidayat itu berada di lebih tinggi di musola aja daripada musola posisinya gitu. Nah itu selalu bawa air, kadang-kadang Ustadz Warsonya, kadang-kadang istrinya Ibu Hajar Rafiah, kadang-kadang anaknya juga ikut-ikutan gitu membantu ngangkut air pakai ember. Ustadz Adi itu kakak adiknya berapa, Pak Iwan? Kalau tidak salah ya, kakaknya ada 3, adiknya 1 kalau tidak salah itu. 5 bersaudara ya. Tadi ada Dokter Ade ya, terus ada kakaknya perempuan kalau nggak salah. Neng, saya manggilnya Neng gitu. Ada Neng, ada Ima dan Ita kalau tidak salah. Saya ya udah hampir 30 berapa puluh tahun, 20 tahunan belum tidak bertemu dengan beliau gitu. Alhamdulillah baik, Pak Iwan Ridwan, terima kasih nih. Ya Kang, sama-sama ini. Mohon maaf saya
Penjelasannya kurang Cekap, detail mungkin ya. cekap ini sangat berharga sekali ya. Kita belajar apa namanya bagaimana membangun kesederhanaan, bermodal kesederhanaan, tapi untuk dunia kan begitu. Dari modal Iya. sangat sederhana tadi ibunya, tapi alhamdulillah berhasil apa namanya membangun anak-anaknya, termasuk membangun Ustadz Iwan Ridwan karena beliau adalah salah satu santrinya ya dari ayahnya. Atur nuhun Pak Iwan Ridwan. Sami-sami Kang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.